Halo semuanya dan selamat datang di eksplorasi kisah kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal menyelami sebuah narasi yang luar biasa menarik tentang gunung tunggal terbesar di Nusantara. Bayangin aja, sebuah raksasa yang berdiri menyendiri, tegak, dan anggun banget di tengah-tengah hamparan wilayah Jawa Tengah. Coba deh kalian bayangin sebentar. Bayangin sebuah malam yang seharusnya indah banget, langit yang biasanya penuh bintang kerlap-kerlip kayak permata di atas bludru hitam, mendadak berubah jadi hitam kelam, gelap gulita. Dan ini bukan karena badai atau mendung ya, tapi karena tangan-tangan serakah yang merampas apa yang jelas-jelas bukan hak mereka dari langit malam. Semesta tiba-tiba kehilangan cahayanya, diculik oleh keserakahan yang gak ada ujungnya. Di eksplorasi kita hari ini, kita bakal melintasi 3 zona waktu sekaligus. Kita mulai dari era kosmis atau zaman para dewa, terus lanjut ke era spiritual ngikutin perjalanan Syekh Maulana, sampai akhirnya kita tiba di era modern buat ngebahas misteri-misteri yang ada buat para pendaki zaman sekarang. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Asal-usul kera pencuri bintang. Zaman dulu banget, jauh sebelum manusia pertama nginjekin kaki di tanah Jawa, Gunung Slamet ini tingginya benar-benar di luar nalar, sampai puncaknya itu nembus awan dan nyentuh tempat bintang-bintang menggantung. Terus, di lereng gunung raksasa itu, hiduplah sekawanan kera. Kalian pernah dengar pepatah ini nggak? Keinginan berubah menjadi keserakahan, membutakan mata dan menumpulkan akal. Nah, ini beneran kejadian. Suatu malam, pemimpin kera ini terpesona lihat bintang yang deket banget. Kekaguman itu pelan-pelan berubah jadi keinginan. Dan, ya, keinginan itu berubah jadi keserakahan. Saking ambisiusnya, kera-kera itu nekat manjat nembus awan dan udara dingin yang nusuk tulang cuma buat metik bintang-bintang itu satu persatu dan dijadiin mainan. Gila kan? Akibatnya, wah, fatal banget. Langit terang yang biasa kita lihat langsung berubah jadi kegelapan total. Karena ulah konyol kera-kera itu, bintang-bintang ini meredup dan mati. Begitu jatuh ke tangan yang gak layak megang mereka. Di bumi, semua orang panik luar biasa. Petani bingung, nelayan takut melaut, pokoknya dunia benar-benar meratap. Kesombongan dan keserakahan mereka ini akhirnya bikin penguasa kayangan, Batara Guru, meledak amarahnya. Nah, di tengah kepanikan dan murkanya para dewa, untungnya muncullah sosok penengah ini. Namanya Ki Semar. Dia ini ibaratnya simbol kebenaran dan kebijaksanaan sejati, sang penjaga keseimbangan dunia. Yang bikin Ki Semar ini luar biasa, dia nggak gampang kepancing emosi. Dengan kebijaksanaan yang bahkan ngelampauin para dewa, Ki Semar nyuruh anak-anaknya buat ngusir kera-kera panik itu dari puncak. Terus, dia ngambil satu tindakan tegas yang benar-benar tenang buat balikin tatanan semesta. Dalam satu momen yang super epik, Ki Semar memotong puncak gunung raksasa itu. Coba bayangin visualnya. Dengan kekuatan penuh tapi tetap hati-hati, puncak gunung yang nyentuh langit itu dipotong bersih, melayang di udara dengan cahaya keemasan, terus dilempar jauh banget ke arah barat. Nah, potongan yang jatuh itu sekarang kita kenal sebagai Gunung Ciremai. Karena puncaknya udah nggak ada, Gunung Slamet nggak lagi nyentuh langit. Akses keserakahan makhluk bumi ke langit resmi ditutup selamanya, dan sisa bintang yang ada bisa balik lagi ke tempat asalnya. Lanjut ke bagian kedua, perjalanan Syekh Maulana Maghribi. Sekarang kita turun nih dari era kosmis para dewa ke era spiritual seorang manusia. Seorang pangeran kaya raya dari kerajaan Rom di Turki yang rela ninggalin semuanya demi sebuah panggilan ilahi. Dari sini dimulailah sebuah perjalanan epik melintasi benua. Cuma dipandu sama satu cahaya misterius di ufuk timur tiap abis salat subuh, Syekh Maulana berlayar ninggalin Turki. Beliau nyampe di Gresik. Tapi cahaya itu seolah nyuruh beliau terus jalan. Akhirnya beliau merapat di Pemalang. Dari sana, dengan iman yang benar-benar luar biasa, beliau nyuruh pasukannya pulang dan cuma ditemenin satu pengawal setia, mereka jalan kaki nembus Hutan Lebat Jawa sampai tiba di lereng sebuah gunung agung. Yang waktu itu namanya masih Gunung Gora. Coba perhatiin angka 7 ini. Angka ini krusial banget di cerita ini. Di tengah perjalanannya yang berat, sang pangeran tiba-tiba kena penyakit kulit yang parah banget, meradang dan nyiksanya minta ampun. Dalam kondisi sakit yang kayak ngebakar badannya itu, beliau sujud di atas tanah yang dingin, berdoa dalam diam. Terus, datanglah semacam ilham yang nuntun beliau ke lereng gunung. Dan di sana, beliau nemuin keajaiban alam, sebuah sumber air panas alami yang punya 7 pancuran. Iya, yang sekarang kita kenal sebagai pancuran Pitu. Mandi di 7 pancuran inilah yang pelan-pelan nyembuhin total semua penyakit beliau.
Kesembuhan yang ajaib ini jadi momen yang bersejarah banget. Syekh Maulana ngerasa nama Gunung Gora itu kurang pas, kurang bisa ngegambarin keagungan tempat itu. Jadi sebagai bentuk rasa syukur yang mendalam, beliau ganti namanya jadi Gunung Slamet, diambil dari bahasa Jawa yang artinya selamat. Ini tuh ibarat doa abadi, supaya siapapun yang ada di sekitar situ bakal selalu selamat dari penyakit, bahaya, dan ancaman apapun. Oh iya, ada cerita menarik lain nih. Dari kejadian ini, lahir sebuah gelar penghormatan, Batur Kang Slamet, yang artinya abdi yang selamat atau pelayan yang setia. Ini tuh gelar tertinggi yang dikasih sang pangeran buat sahabat sekaligus pengawalnya tadi, Haji Datuk, yang udah ngerawat beliau pas lagi sakit parah-parahnya. Dari gelar ini jugalah asal-muasal nama Batu Raden, tempat wisata yang mungkin sering kalian denger atau datengin. Ini ngebuktiin ya, kalau kesetiaan yang tulus itu bisa ngukir sejarah yang bertahan sampai ratusan tahun. Masuk ke bagian ketiga, makna filosofis Gunung Keramat. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih kita perlu merenungkan kisah kera kuno dan pangeran dari Turki ini? Karena gini, posisi gunung ini yang menyendiri dan gak berbaris sama gunung lain, ternyata nyimpen pesan filosofis yang dalam banget buat kita. Pelajaran paling pentingnya itu ini, keserakahan selalu punya harga. Mulai dari cerita kera yang nyuri bintang, sampai ambisi kita sebagai manusia modern, pesan dari leluhur itu jelas banget. Alam semesta itu punya tatanannya sendiri, punya rules-nya sendiri. Kalau kita nekat ngelanggar batas itu pakai keserakahan kita, alam gak bakal tinggal diam. Alam bakal selalu nyari cara buat mulihin keseimbangannya, sesakit apapun prosesnya buat pihak yang rusak. Bagian keempat, misteri bagi para pendaki. Gunung Slamet ini bukan sekedar tumpukan tanah dan batu gede, guys. Gunung ini tuh seolah hidup. Dan ada aturan-aturan gaib yang tegas banget di setiap jalur pendakiannya sampai detik ini. Buat kalian yang suka mendaki, pasti paham betapa nyatanya aturan ini. Misalnya di jalur Bambangan, ada yang namanya pos Samarantu, tempat sang penguasa tak terlihat. Aturannya mutlak, jangan pernah ngecamp di sana atau kalian nggak bakal bisa tidur tenang semalaman. Terus di jalur Guci, ada teror makhluk kerdil yang katanya sih dulunya pendaki yang tersesat sampai hilang sisi kemanusiaannya. Dan yang paling gelap, mitos naga Guci di air terjunnya. Ini semacam ritual pesugihan di mana kekayaan dibayar pakai nyawa. Cerita-cerita ini bukan sekedar dongeng horor buat nakut-nakutin, tapi lebih ke peringatan keras supaya kita nggak naik gunung bawa keserakahan dan niat buruk. Nah, kita sampai di bagian kelima, sejarah penamaan Puncak Surono. Yuk kita tarik cerita epik ini kembali ke realitas modern kita, khususnya tentang titik tertinggi dari gunung raksasa ini. Coba kita bandingin dua era ini. Dulu banget ada kera-kera sombong yang merasa bisa naklukin langit. Tapi di zaman sekarang kita punya memori tentang kerendahan hati saat mengenang Surono. Beliau ini seorang pendaki modern yang sayangnya kehilangan nyawanya waktu terpleset pas perjalanan turun. Penamaan Puncak Surono untuk titik tertinggi Gunung Slamet ini tuh jadi semacam monumen permanen buat ngingetin kita sama kerapuhan kita sebagai manusia. Gunung ini bukan sekedar angka ketinggian buat pamer di sosial media, tapi ini adalah alam berdaulat yang menuntut kerendahan hati kita secara mutlak. Jadi, ini bawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat kalian pikirin. Setelah kalian tahu kalau legenda ini bukan cuma soal sejarah kuno, tapi tentang hikmah yang harus kita terapin. Kalau besok kalian berdiri di bawah kaki Gunung Slamet yang megah ini, apa yang bakal kalian bawa? Semangat penaklukan yang sombong? Ataukah rasa hormat yang tulus kayak Syekh Maulana? Jadilah selamat. Selamat dari kesombongan yang menghancurkan. Terima kasih ya udah ngikutin eksplorasi kisah kita kali ini. Semoga wawasan ini bisa bener-bener ngebekas di hati kalian semua. Sampai jumpa lagi.